oleh seseorang yang seperti tak kenal apa itu tata krama diplomasi, bahkan lebih terdengar seperti suara yang keluar dari mulut seorang demonstran. Seorang bupati bicara bahwa staf Bu Sri Mulyani terdiri dari iblis dan setan. Ini orang keuangan isinya nih iblis atau setan. Kementerian Keuangan berisi iblis atau setan, katanya. Konon, dia berteriak marah agar minyak di daerah kekuasaannya tidak usah diambil lagi. Karena subjektivitas nalarnya yang bisa jadi sudah rombeng dan penuh tambal sulam, dia berkata bahwa pembagian dana bagi hasil atau DBH untuk daerahnya dinilai tidak jelas. Dia kesal karena DBH produksi minyak yang diberikan oleh Kementerian Keuangan nilainya lebih kecil dibanding dengan hasil nilai produksinya. Benarkah? Ya bisa jadi si bupati itu memang tak banyak mengerti urusan itu. Bisa jadi pula dia juga tidak tahu angka barrel bersih dan kotor. Bisa jadi satu barrel lifting misalnya, dia anggap sama dengan nilai duit DBH setara satu barrel juga. Ya, bisa jadi dia memang tidak tahu bahwa satu barrel yang masih kotor terdiri dari banyak kandungan, bukan minyak murni setara dengan maksud. Bisa jadi dia juga benar-benar tidak tahu konsep bahwa unsur hidrokarbon dalam minyak mentah, misalnya cuma 40% setiap satu barrel, itu bermakna bahwa 40% itu saja yang bisa jadi uang. Untuk itu, marah dan amuk jelas bukan cara bermartabat, apalagi dilakukan oleh seorang pejabat publik, seorang bupati. Namun apapun itu, ini seharusnya bicara tentang pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang secara spesifik berbunyi begini. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Di sana pemerintah pusat adalah wakil dari negara. Dia mempunyai kewajiban dan harus tunduk pada undang-undang itu tanpa syarat. Dan Menteri Keuangan sebagai bagian dan eksistensi pemerintah. Dia adalah perpanjangan tangan dari negara itu sendiri dan dia memegang mandat. Kini, si pemegang mandat itu dituduh berisi iblis dan setan. Si pemegang mandat itu dianggap telah berlaku layaknya setan dan iblis saat menjalankan mandat dari UUD 1945. Padahal, bila diurutkan, aturan tentang dana bagi hasil sebagai pegangan hukum Menteri Keuangan pasti adalah kepanjangan tangan UUD 1945 itu sendiri. Dalam konteks hukum, itu bicara tentang turunan dari undang-undang tersebut. Sebagai informasi, tafsir atas UUD 1945 pasal 33 ayat 3 itu saja sangat panjang kisahnya. Ya, paling tidak bahkan Mahkamah Konstitusi pun sudah harus 3 kali merumuskan ulang dalam putusannya hanya tentang diksi dikuasai oleh negara. Putusan MK terus mengalami reformulasi. Dan perlu diingat, perumusan ulang tersebut adalah bentuk keseriusan Mahkamah Konstitusi untuk memantapkan tercapainya tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, kedepannya diharapkan agar seluruh pihak terkait dengan pasal 33 UUD 1945 tidak mengalami kesulitan dalam mengejawantahkan prinsip penguasaan oleh negara. Lantas ketika kita bicara tentang dana bagi hasil, dana bagi hasil adalah bagian dari TKD atau transfer ke daerah. Bagaimana mengaplikasikannya? Itu berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN
dan kinerja tertentu yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan daerah serta kepada daerah lain non-penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah. Bayangkan, seandainya Bekasi adalah penghasil timah. Ketika produksi timah di Bekasi namun Cikarang hanya kena imbas polusi misalnya. Itu jelas bukan hal bijak bila negara tak hadir bagi Cikarang. Bagaimana aturan plus pembagian hasil atas kekayaan alam Bekasi yang mana adalah bagian dari Provinsi Jawa Barat? Semua diatur dengan jelas. Alokasi dana bagi hasil untuk Jawa Barat, Bekasi, dan kota terdekat dengan jelas telah diatur. Bahwa eksekutornya adalah Menteri Keuangan. Ini soal perintah undang-undang. Tak ada cara lain selain Menteri Keuangan dan stafnya menjalankan perintah itu. Ini hanya contoh kecil peran Departemen Keuangan dalam turut serta menjalankan amanat UUD 45 pasal 33 ayat 3 melalui undang-undang turunannya. Namun, poin utama yang ingin dicapai adalah bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya benar adalah untuk kepentingan rakyat banyak. Tapi kenapa bupati itu seperti arogan? Yang jelas dia sudah ditegur oleh Menteri Dalam Negeri, pun oleh beberapa anggota DPR RI. Itu terkait dengan teriakan arogannya saat menghina staf Kementerian Keuangan. Terkait isu teriakannya yang lain, yang kabarnya secara provokatif ingin angkat senjata, bahkan gabung dengan negara lain, itu sebenarnya sudah masuk ranah makar. Bila benar, itu memang terdengar konyol adanya. Tak berlebihan karena letaknya dengan Malaysia tak terlalu jauh, bukan mustahil Malaysia lah yang ingin dia tuju. Tapi anehnya, justru saat inilah banyak rakyat Malaysia ingin punya presiden seperti Jokowi. Seharusnya partai asal dari bupati itu berani ambil tindakan. Kabarnya dia berasal dari PKB. Ya, PKB memang harus turun tangan. Ini demi martabat partai itu sendiri. Gini nasib Bupati Meranti di tangan Sri Mulyani CS. Viralnya video Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil, yang mengatakan bahwa Kementerian Keuangan Kemenkeu diisi oleh iblis atau setan menjadi perkara besar. Kemenkeu pun tidak tinggal diam. Kementerian di bawah pimpinan Sri Mulyani ini membuka data dana bagi hasil DBH yang dipermasalahkan Adil. Seperti diketahui, Adil mengkritisi semakin minimnya dana bagi hasil DBH migas yang diterima di daerah tersebut, padahal produksi migas di daerah itu terus naik. Direktur Jenderal Pertimbangan Keuangan Kemenko, Luki Alfirman, mengungkapkan bahwa realisasi belanja APBD Kabupaten Meranti hingga 15 Desember 2022 baru mencapai 63,76%, padahal dana transfer ke daerah yang disalurkan telah mencapai 94,76%. Jadi kita juga mendorong Pemda di daerah bisa benar-benar melakukan belanja pembangunan, melakukan program-programnya untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Tegas Luki di Kementerian Keuangan Jakarta, dikutip Senin 19 Desember 2022. Khusus untuk pembayaran DBH migas untuk Kabupaten Meranti, Luki mengatakan bahwa pemerintah bahkan telah membayarkan hingga 105% karena harga minyak mentah juga tengah naik. DBH total itu di anggaran Meranti senilai 108 miliar yang sudah direalisasikan itu baru 208 miliar rupiah. Ini kan realisasi 2022. Untuk yang 700 miliar itu, makanya yang kami tanya datanya itu, sambung Luki. Sebelumnya, staf sus Menteri Keuangan Menko, Sri
Mulyani Indrawati, Justinus Prastowo mengatakan pernyataan Bupati Meranti tidak pantas diarahkan kepada pegawai Kemenko yang telah bekerja menjalankan amanat undang-undang. Bupati Meranti Saudara Muhammad Adil yang sungguh-sungguh tidak adil karena mengatakan pegawai Kementerian Keuangan iblis atau setan. Ini jelas ngawur dan menyesatkan, ujar lewat akun Twitter Prastowo. Dia menjelaskan bahwa Kemenkeu telah mengalokasikan dana ke daerah dan dana desa sebesar 872 miliar rupiah atau 75% dari APBD Kabupaten Meranti atau 4 kali lipat dari PAD Meranti sebesar 222 miliar. Kepada Saudara Muhammad Adil agar segera meminta maaf secara terbuka dan melakukan klarifikasi agar tidak terjadi penyesatan publik yang lebih luas, tegas Prastowo. Direktur Jenderal BIN Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menegur pemerintah daerah. Menurutnya pemerintah daerah harus mengoptimalkan belanjanya untuk mendorong pemerataan pembangunan di daerahnya, termasuk di Meranti. Belanja harus dimaksimalkan, jangan sampai uangnya ada tetapi belanjanya tidak jalan. Ya sama aja, ngapain uang besar-besar kalau tidak jalan belanjanya, tegasnya. Menurut Agus, anggaran di daerah tak melulu hanya bicara tentang dana transfer ke daerah TKD yang diberikan pemerintah seperti dana alokasi umum DAU, dana alokasi khusus DAK, dana insentif daerah DID, dana desa maupun DPH, tetapi juga tentang realisasi belanja. Rendahnya belanja suatu daerah itu, kata dia, malah akan menyulitkan daerahnya berkembang dan menghambat penciptaan kesejahteraan pada masyarakat. Karenanya Agus mendorong untuk daerah bisa memanfaatkan belanja APBD dengan optimal. Bupati Meranti belak-belakan soal APBD. Soal APBD di daerahnya ya. Soal kas daerahnya tinggal 8 miliar. Bupati Meranti Muhammad Adil mengungkapkan bahwa permasalahan antara pihaknya dan Kementerian Keuangan terkait dengan dana bagi hasil DBH telah selesai. Adil mengatakan bahwa Direktorat Jenderal Pertimbangan Keuangan Kementerian Keuangan akan membayarkan kurang bayar DBH tahun ini segera. Kurang bayar ini disebabkan oleh adanya perubahan harga minyak dari 60% 60 US dollar per barel menjadi 100 per barel 100 US dollar. Kemudian perhitungan prognosis DBH tahun depan disepakati, namun Adil menolak perihal pemberitaan yang mengungkapkan bahwa serapan belanja Meranti rendah. Itu bertanya ngawur, kas daerah tinggal 8 miliar, tegas Adil dikutip pada 22 Desember 2022. Dari catatan Adil, serapan belanja daerahnya telah mencapai 84 dari anggaran. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Kemendagri Agus Fatoni mengungkapkan bahwa serapan daerah akan terus digenjot. Dia yakin pada akhir tahun serapannya bisa bertambah. Masih kecil karena pihak ketiga proyek-proyek itu belum dibayarkan. Kalau sudah dibayarkan pasti meningkat, tegasnya. Sebelumnya Direktorat Jenderal Pertimbangan Keuangan Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja daerah Kabupaten Meranti ternyata masih minim hingga akhir tahun ini, padahal transfer ke daerah dan dana desa TKDD yang disalurkan pemerintah sudah mencapai 100%. Dana yang dibelanjakan pemerintah Kabupaten Meranti masih sebesar 63,85% berdasarkan laporan APBD per 18 Desember 2022. Nilainya sebesar 900,71 miliar rupiah. Dari pagu belanja tahun ini 1,41 triliun rupiah. Sedangkan realisasi TKDD-nya sudah mencapai 877,1 miliar 877,01 miliar atau 154 dari pagu tahun ini 872,27 miliar. TKD itu kan baru
dari transfer dari pusat ke daerah. Tugas daerah adalah bagaimana tadi melakukan belanja untuk pembangunan sehingga efek multiplier ya bisa dinikmati oleh masyarakat setempat, yaitu kesejahteraan, kata Dirjen Pertimbangan Keuangan Luki A. Firman saat konferensi pers di kantornya minggu lalu.